pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Udah. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya di studio untuk Pak Menteri. Ternyata Menteri yang satu ini luar biasa bakatnya. Jadi tidak hanya bermain gitar, tapi ternyata juga jago nyanyi. Luar biasa Pak Menteri. Udah lama nggak main gitar? Udah lama. Terakhir kapan nih? Udah cukup lama. Oh, udah cukup lama. Tapi ada pemain gitar atau mungkin penyanyi favorit yang... Kalau Indonesia, Ya? saya suka Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Kalau luar? Kalau luar sih udah lama. Udah lama. Pemain-pemain lama. Siapa nih? Kayak Bon Jovi. Jovi. Mantap. Richard Marx. Ya. Jangan punya band nih memang Pak Menteri? Enggak Waktu sih. zaman kuliah dulu di Undip? Dulu SMP saya main Oh, oke. main gitar memang. Main gitar memang ya? Atau ada klub band gitu di waktu zaman SMP? Kuliah ada. Kuliah ada? Ya, tapi saya tidak sempat main ini, cuma bantu vokalnya. Oke, ini berarti pesan untuk Pak Prabowo, kalau ada acara-acara nyanyi di akhir acara kenegaraan, Pak Menteri mungkin bisa jadi gitaris sekaligus Jangan. vokalis ini ya? Enggak lah ya, ini cuma bisa-bisa dikit. Luar biasa memang, kita berikan apresiasi ke Pak Menteri gitu. Nah, kita bicara santai lagi Pak Menteri, bicara ini kan di segmen terakhir terkait dengan bonus demografi yang kemudian nantinya kita akan miliki secara bersama-sama begitu, dan bagaimana kemudian peran dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membuka ruang dalam bentuk program-program dari pekerja migran kita. Jadi nanti yang pertama kita sekarang sedang pemetaan yang disebut jabatan kerja. Oke. Jadi saya pengennya itu jabatan kerja yang ada di sini nyambung langsung dengan yang ada permintaan di negara lain. Oleh karena itu dengan jabatan kerja yang kita petakan ini, kita bisa nanti menyusun kurikulum untuk vokasinya. Nah, vokasinya ini nanti akan kita buat vokasi terintegrasi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Terintegrasi itu artinya, jadi jangan sampai orang latihan untuk berangkat, tapi nanti pemeriksaan kesehatannya mungkin di Jawa Timur, padahal ini Jakarta. Kemudian sertifikasinya mungkin di daerah mana, jadi itu kan jauh dan mahal. Jadi kita buat vokasi terintegrasi, termasuk pelatihan bahasa. Jadi di vokasi ini perlu kita genjot. Nah, itu salah satunya untuk menggenjot permintaan yang begitu banyak, supply yang harus kita siapkan ini. Jadi manajemen supply yang harus kita siapkan ini. Karena ada 1, juta sekian, sementara kita baru ngisi 297.000, sorry. Nah, 297.000 gimana caranya meningkatkan jumlah ini, tapi juga meningkatkan kapasitasnya. Kapasitasnya. Ini PR besarnya. Jadi butuh mengirim sosialisasi banyak, yang sangat besar tentunya ya. Mengirim banyak, tapi juga kualitasnya harus lebih baik. Ya. Jadi yang 80% tadi domestic worker itu meningkat menjadi tinggal 60%. Nah, ini yang harus PR besar kita. Makanya target kita ke depan tidak hanya negara-negara yang sekarang ada ini, tapi mulai kita serang Eropa. Karena begini, Eropa ini lagi aging, Jepang aging, bahkan Korea juga aging. Sementara kita di dalam negeri, mohon maaf ya, penyerapan tenaga kerja melambat. Mohon maaf juga, PHK besar-besaran juga. Banyak PHK, sekarang, mulai banyak PHK. Menurut saya salah satu solusi masalah ini adalah itu dengan menempatkan masyarakat kita ke luar negeri. Toh dengan menempatkan orang ke luar negeri ini tidak hanya sekedar untuk bekerja. Saya mengistilahkan kita menginvestasikan sumber daya manusia. Jika Mas Jaya berangkat ke luar negeri bekerja misalnya, otomatis dapat pengalaman baru, otomatis ada transfer of knowledge, ada transfer of skill, bisa jadi duta bangsa. Orang teman-teman warga Tionghoa, Cina, itu kan dikenal atau India dikenal karena penyebarannya dan kekuatan penyebarannya itu. Nah ini yang menurut saya yang harus mulai kita lihat kembali, mindset kita harus dirubah, jangan berpikir ini sekedar TKI, TKW, bukan. Kita ini harus berpikir bahwa ke depan ini
mengirim orang ke luar negeri itu menginvestasikan sumber daya manusia. Investasi Mereka sumber daya. pulang jadi expert. Ya. Mereka pulang banyak pengalaman. Dan membangun juga negeri kita. Membangun pasti. Karena apa? Devisa ya. Devisanya bukan 230 tadi yang Mas Jaya bilang. Oke. Per tahun kemarin itu 253,3 triliun. 253. Oke. Itu dengan penempatan 297 ribu. Wah. Dan nomor 2 terbesar setelah migas. Nanti kalau ini bisa kita tingkatkan taruhlah 400 ribu sampai 400 lebih, maka triliun yang didapat itu menjadi 430-an sekian triliun. Optimis target itu bisa terpenuhi, Pak Menteri? Saya berusaha. Berusaha, ya? Karena ini kementerian baru, saya harus menata internal dan lain sebagainya. Tapi kan harus ada target lebih dari yang sebelumnya. Ya, pasti. Ya, toh? Harus ada target. Saya buat target itu. Oke. Nah, di segmen terakhir, karena tadi sudah dikerjain, kapan lagi ngerjain Menteri Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia, begitu. Tapi nanti ada harapan-harapan sebelum nanti. Tapi kita juga ada gimmick face question, nanti Pak Menteri mungkin akan menjawab dari 2 pilihan. Tapi sebelum itu terkait dengan sosialisasi. Tadi kan 1,7 ya Pak ya, kalau tidak salah, terkait dengan peluang ini. Apa kesempatan untuk kemudian berkarir sebagai PMI pekerja migran ini, permintaannya 1,7. Ya. Artinya ini kan juga sosialisasinya juga harus gencar, Pak Menteri. Ya, kita nanti bisa job fair, ya, job fair bekerja sama dengan Kadin, HIPMI, dan juga perusahaan-perusahaan penempatan juga bisa melakukan itu, sambil juga melakukan sosialisasi lewat Pemda dan banyak. Saya kira banyak toolsnya ya, banyak jalannya ya. Tinggal kita buat modelnya aja supaya itu efektif. Baik. Oke, sekarang saya mulai dengan first question-nya. Ada 2 pertanyaan, Pak Menteri harus memilih di antara 2 pilihan ini. Yang pertama adalah legislatif atau eksekutif? Harus memilih. Karena sebagai mantan legislator juga, sekarang duduk di kursi menteri. Saya karena sudah terlalu lama di legislatif, saya milih eksekutif. Pilih eksekutif. Nyaman di eksekutif? Duduk sebagai bukan nyaman. Menteri? Atau gimana nih? Kesempatan berbaktinya jauh lebih efektif. Luar biasa. Lebih produktif menurut saya ya. Karena kalau di eksekutif itu, di legislatif itu, kita biasanya melakukan watch ya. Pengawasan dan juga anggaran. Kalau ini kita sudah eksekusi. Jadi kalau untuk melakukan perubahan-perubahan itu bisa langsung. Tapi kan tantangannya luar biasa. Memang capek. Capek. Kita biasanya saya kalau waktu di DPR itu ya kalau ada rapat saya datang. Waktu sekarang ini sehari bisa 5 sampai 7 kegiatan, Sabtu Minggu juga bisa kita hampir tidak ada libur. Wah. Iya. Nah, itu jadi itu mungkin karena kementerian baru ya. Karena saya masih nata, jadi saya memang harus kerja keras. Tapi respon keluarga gimana? Sabtu Minggu waktu udah biasa, keluarga saya kan udah biasa ya. Saya udah jadi politisi sudah sejak umur 24 tahun. Saya jadi anggota DPRD. Jadi sudah biasa saya tinggal dan sebagainya. Ya. Baik, yang kedua ada hubungannya dengan kementerian Anda, Pak Menteri. Pekerja migran atau pekerja domestik? Harus memilih salah satu. Kalau saya dorong sekarang semua orang untuk bekerja di luar negeri. Di luar negeri? Iya dong. Sektor-sektor yang Anda harapkan? Sektor saya yang terampil. Ya paling tidak hospitality, ya, kemudian nurse, kemudian hal-hal lain banyak lah. IT kalau bisa meningkat, manajer, ya, saya kira itu. Jadi kita pelan-pelan harus ke sana. Pelan-pelan juga harus. Ya kita harus kayak orang India, yang di Malaysia di mana-mana udah sekarang jadi ahli-ahli IT. Nah kita harus punya roadmap ke sana. Oke. Jadi kalau kemarin Kementerian Transmigrasi bersama dengan wakil menterinya bilang kabur aja dulu ke beberapa daerah transmigran. Tapi kalau untuk kabur aja dulu dari versi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, sepertinya kabur ke beberapa negara. Silakan itu pilihan. Bagaimana, tapi respon kami sebagai negara, kalau Anda mau pergi ke luar negeri, siapkan diri Anda dengan baik. Siapkan diri keterampilan Anda, dokumen Anda, dan harus prosedural. Jangan non prosedural tadi, jangan atau ilegal tadi. Itu mau modelnya, mau modusnya kabur atau apa istilahnya terserah. Oke. Baik. Sebagai seseorang yang lahir di Sulawesi Tengah. Gitu, Pak Menteri, darah Bugis juga, begitu. Artinya kan juga
makanannya juga makanan khas sana. Ya, betul. Coto Makassar atau sop kondo? Saya coto. Coto Makassar, Iya. luar biasa. Jadi makan favorit apa nih selain coto? Kalau saya pisang goreng sama sambel. Pisang gorengnya Palu sangat luar biasa, apalagi dicocol pakai sambal begitu Pisang ya. goreng dan kopi susu. Tiap hari kalau di Palu itu kita. Luar biasa, memang. Saya dulu pernah makan pisang Pernah, ya? goreng begitu di depan TVRI Sulawesi Tengah begitu, sambil melihat luar biasa pantai yang sangat Tapi indah. kalau di Palu itu ada makanan yang enak satu Apa nih? nih, namanya utadada. Utadada Itu ayam yang diasap lalu disantan. Wah. Enak banget. ayam asap tapi di santan, wajib dicoba. Selain juga nasi Banyak kuningnya. sih kalau di Palu itu banyak. Palu Ada yang juga namanya banyak, penja itu. Teri yang disambel nanti dimakan dengan sayur kelor yang disantan. Ya, sayur kelor itu juga sempat coba juga Iya, Pak iya. Menteri, luar biasa. Sekarang bicara hobi Pak Menteri, lari atau nyanyi? Nah, ini salah satu. Saya jalan. Jalan begitu ya. Jalan. Kalau nyanyi sih jarang-jarang saya. Kalau ada kumpul-kumpul, Tapi terima job panggung nggak nih sebagai menteri nih? berani bayar berapa? Oke, Pak Prabowo harus berani bayar berapa nih? Tidak berani, jangan. Pak Prabowo nggak berani tampil kita. Baik, Nervous Pak dulu Menteri. kita. Iya. Luar biasa. Kita tunggu penampilan dari Pak Menteri dengan band dari Kabinet Merah Putih nanti. Apakah juga akan membentuk band di tengah ini? Nah, kalau bicara harapan Pak Menteri, kita harapan terakhir yang tentunya Anda sebagai Menteri yang menahkodai kementerian baru ini, Iya. apa yang kemudian menjadi harapan? Tantangannya sangat luar biasa tadi, memberantas juga para oknum-oknum yang ada di Iya, iya. dalam yang sangat luar biasa. Secara umum ya. secara umum. Paling tidak saya ingin meninggalkan nanti satu legasi, ada tata kelola yang baik di bidang perlindungan, Oke. di bidang ekosistem vokasi yang baik, Ya. dan juga model pemberdayaan pekerja migran yang baik. Itu secara umum itu saya inginkan. Tetapi spesifiknya memang kita harus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran kita. Oke. Jadi saya pengen ke depan itu perlindungannya bagus, tapi kita juga mengirim banyak yang terampil. Yang terampil. Itu yang menjadi dua hal yang target kita ke depan. Dan itu sudah sesuai dengan asta-cita Pak Prabowo. Sesuai dengan asta-cita Pak Prabowo. Karena ini adalah siaran live secara langsung, masyarakat mungkin juga akan menyaksikan pesan Pak Menteri kepada masyarakat yang kemudian ingin menjadi pekerja migran, dan juga mungkin pesan bagi para diaspora kita yang kemudian sukses di luaran sana, jangan lupa untuk membangun negeri kita juga. Ya, jadi yang pertama satu, kalau mau berangkat ikuti kaidah yang sudah diatur. Ya. Artinya prosedural. Harus ada tes kesehatannya, harus ada kontrak kerjanya, harus ada sertifikasinya, harus ada izin keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya intinya prosedural. Ya. Yang kedua, harus memahami negara tujuan kita, kulturnya, bahasanya jangan lupa. Bahasa harus betul-betul dikuasai. Jadi kultur dan bahasa harus dikuasai. Yang ketiga, sebelum bekerja sebaiknya belajar tentang literasi keuangan. Sehingga nanti ketika bekerja, dia bisa memanage keuangannya, tidak sampai bergaya hidup yang kemudian berefek kepada hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Dan jangan lupa teman-teman yang berangkat kerja ke luar negeri, selain belajar ilmu pengetahuan, menambah keterampilan, tetapi juga yang paling penting, Anda ini adalah duta-duta bangsa. Duta-duta bangsa. Duta bangsa. Jadi apa yang Anda perlihatkan di sana itu mencerminkan Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mendorong teman-teman. Nah, untuk teman-teman diaspora, kami minta tolong untuk ikut membantu melakukan pemberdayaan di negara setempat. Misalnya membangun komunitas, upskilling, memberikan literasi keuangan, dan seterusnya. Memperbaiki bahasa, dan saya pengen itu di luar negeri itu banyak komunitas sehingga mereka saling kontrol. Ya. Ada ruang untuk bertemu itu penting supaya saling tahu. Nah, ini saya minta teman-teman diaspora bisa menjadi kayak kakak asuh atau bapak asuh untuk satu region gitu ya.
Itu penting itu. Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, para Ya. pahlawan devisa Ya, ini. karena mereka adalah pahlawan, kita sebut pahlawan, masa kita nggak lindungi? Benar. Masa nggak kita layani? Ya kan? Coba bayangkan kalau itu orang tua kita, kalau itu ibu kita, kalau itu anak kita, kalau itu adik kita, kalau itu saudara kita, Ya. kita harus lindungi mereka. Apa artinya apabila masih banyak kemudian nyawa-nyawa melayang akibat tidak mendapatkan perlindungan? Itu yang kemudian kita harapkan bersama. Ini Iya. tugas kita bersama Iya. begitu Pak Menteri. Satu nyawa Ya. tidak bisa mengobati banyaknya prestasi yang ada. Oke. Oleh karena itu, kalau bisa zero. Tujuan kita ke sana. Ya, baik. Harapan-harapan itu tertulis oleh Pak Menteri di di pesawat kertas sebagai simbol dari arah angin TVRI. Kita terbangkan terlebih dahulu dari pesawat kertas. Tentunya semoga harapan-harapan Pak Menteri Amin, ini amin. kemudian bisa melayang ke atas sana begitu. Kita arahkan terlebih dahulu pesawat Wah. kertasnya. Luar biasa. Pak Menteri, satu Thank lagu you ya, persembahan saya. untuk para pemirsa TVRI. Silakan satu ngerjain lagi Pak Menteri. Kita berikan aplaus untuk Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia. gelisah. Luar biasa. Menunggu di sini di sudut sekolah tempat aku gimana lagi nih? Ingin Jumpa denganmu kalau mencuri waktu berdusta pada guru. Terima kasih ya. lagi Pak. Malu Oh, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menunggu pacar jawabku. Luar biasa Pak Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa TVRI.